Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah sahabat pecinta silat dimanapun berada. Hari ini kami dari Kampung Silat Jampang, sebuah komunitas silat yang berada di Bogor, hadir kembali melakukan diskusi silat dengan para guru-guru silat yang tergabung di Kampung Silat Jampang. Nah, hari ini ada 36 perguruan yang bergabung dengan Kampung Silat Jampang, dan kami terus membuka siapa saja ingin bergabung untuk mengembangkan silat bersama-sama. Nah, hari ini alhamdulillah ini kedatangan guru-guru kita yang merupakan tokoh-tokoh di perguruan silatnya, yaitu pertama ini Ustadz Mahrudin, ya, yang ganteng ini, bajunya putih insya Allah, celananya putih, dan hatinya juga putih insya Allah, masya Allah. Beliau ini adalah guru besar silat Cimande Al-Hikmah, betul gitu ya, Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang sebelah sana yang hitam-hitam, nah, tapi kepalanya pecinya putih ya. Beliau adalah Kang Imam Fauzi sebagai pelatih dari perguruan Panglipur di daerah Bogor ya. Alhamdulillah, beliau hitam tapi memang menuju ke arah putih. Kan sininya sudah putih, jadi memang hatinya sudah putih, insya Allah begitu. Nah, hari ini kita kenapa harus membicarakan hati dari tadi ya Ustadz dan Kang Imam ini, karena memang hari ini kita membicarakan terkait dengan spiritual di dalam silat. Nah, kalau kita bicara fisik, kemarin kita sudah bahas banyak ya. Kemarin kita bahas teknik menendang, teknik memukul ya, kemudian bagaimana mencapai untuk menjadi atlet, menjadi pesilat yang tangguh dan seterusnya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini kita ingin lebih mendalam yang kita bahas. Jadi kalau ibaratnya tempat ini, kalau sambil ngopi nanti ya. Jadi kalau kemarin kita membahas wadahnya harus kuat, fisiknya harus kuat. Memang sih mukmin yang kuat itu kan lebih baik dan dicintai Allah. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minun dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, silat ini bagian dari penempaan itu tadi. Nah, penempaan fisik sudah oke, semuanya masing-masing silat sudah melakukan. Nah, hari ini kita membahas isi. Nah, isi di sini adalah aspek-aspek spiritual, aspek-aspek ilmu di dalam silat ini yang memang dulu banget gitu ya, dulu banget. Ceritanya kan kalau kita belajar silat itu ngaji dulu. Betul ya? Ngaji dulu di musola atau di langgar kalau di Jawa, atau kalau di Sunda namanya ya. Sama musola ya. Musola kira ada bahasa khusus gitu kalau. Jadi ngaji dulu baru kemudian belajar silat. Jadi selalu identik antara ngaji dengan silat ini. Fisik dan juga spiritual. Ya, kalau bahasa sononya kan kita ini harus secara fisiknya harus kuat ya. Kemudian mainnya harus kuat, kemudian soulnya, jiwanya ini harus kuat. Jadi harus seimbang, tidak bisa pesilat itu hanya kuat fisiknya. Karena kalau kuat fisiknya aja sering terjadi mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik, mohon maaf kadang-kadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, aspek-aspek spiritual ini kita akan angkat nanti di masing-masing perguruannya, bagaimana agar mencetak pesilat-pesilat yang tidak hanya tangguh secara fisik tapi juga solehah tentunya ya. Kemudian bagaimana dia bisa menggunakan ilmunya itu untuk kemanfaatan. Kalau spiritualnya kosong kan dia berpikir tidak menggunakan ini untuk kemanfaatan. Baik kemanfaatan untuk orang lain maupun yang lain-lain. Nah, baik. Sekarang giliran pertama, ini yang paling senior karena memang kelihatan sudah beruban. Bukan hanya bajunya saja, cuma sudah termasuk beruban guru kita ini, yaitu Ustadz Mahrudin. Kami persilakan untuk memperkenalkan perguruannya dulu, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira aspek spiritual apa yang dipersiapkan di dalam perguruannya, misalnya seperti itu. Silakan, Ustadz. Oke, terima kasih atas kunjungannya, Ustadz Aman. Sambil ngopi, di sini ada kopinya agak menarik. Silakan, Kang Iman. Beliau biar ngomong, kita ngopi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat para senior anak yang di sini, terutama Ustadz Herman, saya, Widianto, dan Kang Imam ya, Hampura. Memperkenalkan anak dari perguruan pencaksilat Cimande Al-Hikmah. Kenapa saya bilang pakai nama Al-Hikmah?
Karena saya dari keluarga besar Al-Hikmah. Al-Hikmah ya. Dan salah satu cucunya Kiai Abasaki itu anak. Abasaki. Abasaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Al-Hikmah itu salah satunya cucunya anak dari istri yang kedua. Masya Allah. Ya. Jadi sanadnya jelas ya. Jadi cucu dari istri kedua Abasaki. Oh, ya. Baik. Baik. Itu ada di Sukajami. Sukajami. Sisoka, Banten. Oke. Jadi saya Suaranya boleh agak keras. Oke. Jadi saya itu dari dulu memang nggak pernah tampil di Al-Hikmah. Karena dari kecil saya dioper di Tebu Ireng. Jadi saya pesantren di sana. Setelah pesantrennya saya belajar silat. Setelah selesai semuanya berguru, baru saya ngangkat namanya Cimande Al-Hikmah. Ya, Kenapa saya jual Cimande? Karena Cimande ada brand silat, jadi ada seni dan budaya. Kalau Al-Hikmah biasa kan ilmu tenaga dalam. Ilmu dalamnya ya. Jadi memang nggak ada gerakan silatnya kalau Cimande. Cimande, Al-Hikmah, maaf, Al-Hikmah. Dulu itu memang engkong saya mengatakan Abasaki dulu Al-Hikmah itu memang tidak ada gerakan. Jadi banyak perguruan yang ikut di Al-Hikmah. Karena memang itu kita main kebatinan ya, kontak bahasanya. Oh iya, ilmu kontak ya. Jadi yang pencetus bela dirinya silatnya itu dari anak. Oh baik, alhamdulillah. Jadi jangan sampai diambil orang lain. Jadi silatnya dari saya sendiri. Jadi Cimande Al-Hikmah saya bawa. Alhamdulillah sampai sekarang murid anak udah sampai 280. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu sejago database. Gitu. Jadi apa namanya yang tadi kita balik lagi masalah silat itu nggak jauh sama dengan kita ngaji, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan keilmuannya. Terus kita bisa mengandalkan hatinya juga dan harus tawadu. Saya pernah teriak-teriak kepada murid-murid saya, iwan-iwan saya bilang, ente galul adab sama guru, kalau ente tidak apa, nggak bisa menghormati seorang guru. Itu yang saya ingin terus ke mereka. Begitu. Jadi harus ada penguatan di adabnya biar tidak jadi suul adab tadi ya, kepada gurunya, mempunyai adab yang buruk kepada guru dan juga pada leluhur-leluhur gitu ya, dan kepada sesama murid. Nah, proses pembentukan ini tadi kira-kira gimana saat agar murid-murid tadi mempunyai tingkat spiritual yang bagus tadi? Apalagi ke Al-Hikmah ini kan bahasanya yang dipelajari adalah ilmu hikmah ya. Betul. Ilmu hikmah yang artinya kita mempelajari ini karena kedekatan kepada Allah sehingga baru mendapatkan itu. Betul. Bukan karena kita, mohon maaf nih, wah saya sakti, saya menjadi dikdaya, cantik orang mental, nggak bisa hidup dan segala macam gitu ya. Nah ini kan bisa menyebabkan orang menjadi kiber, sombong ya. Padahal itu karena ilmu dari Allah. Ilmu hikmah yang artinya kita benar-benar mengharapkan pertolongan dari Allah, kedekatan ibadah kita, spiritual kita, ruhiyah kita, barulah kita bisa mendapatkan begitu. Betul seperti itu prosesnya. Nah, kira-kira gimana prosesnya itu tadi saat kepada guru-guru dan mungkin level-level, kan ada level murid awal sampai tertinggi itu, mungkin ada level-level yang. Untuk di Cimande Al-Hikmah ini ada jenjang, kalau di kantor ada jenjang karir. Iya. Ada jenjang tingkatan. Dulu saya coba mencetuskan dari sebelum dia mendapatkan keilmuan Al-Hikmah. Itu Al-Hikmah itu ada tingkatnya, ada tiga. Jadi disebutnya gores tingkat 1, gores tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah tingkat 3 ini itu jatuh 4-nya perawat. 4 itu perawat namanya. Perawat itu udah tingkatnya, dia udah bisa ngisi orang lain. Dan jatuhnya kalau perawat itu dia udah bisa, biasanya dia buka pengobatan. Larinya ke situ. Ya. Jadi orang-orang Al-Hikmah itu kalau udah tingkat 4, tingkat 5 itu larinya ke pengobatan. Baik. Gitu. Jadi saya punya program, kebetulan saya juga ada di Kampung Silat Jampang. Saya juga berterima kasih di Kampung Silat Jampang di KS ini yang membuat saya itu jadi pintar. Alhamdulillah. Karena saya di sini diajarin namanya manajemen silat. Masya Allah. Saya diajarin bagaimana. Itu yang ngajarin siapa ya? Itu ada Ustadz Herman, tetangga saya. Gitu. Nah, jadi Masya Allah nih, saya tawadu sama namanya Ustadz Herman itu, saya tawadu, Masya Allah. Perjuangannya nggak jauh, 11-12 sama anak. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi apa namanya, dari sinilah, dari saya petik. Dari Kampung Silat Jampang ini saya bisa maju, bisa eksis, saya punya branding di sini. Nah, branding ini saya coba memanfaatkan bagaimana caranya supaya itu banyak orang-orang yang di luar sana yang mau masuk di Al-Hikmah, ya kan,
Dan bagaimana apapun persyaratannya, saya alhamdulillah udah ibaratnya sama Ustadz Herman ini Pak, saya udah dijejelin ilmu, ilmu manajemen silat. Tapi ilmu yang baik ya. Iya, alhamdulillah manajemen. Sekarang saya bisa tawadu, saya ngerti. Ya, jadi untuk apa namanya? Saya sambil ngopi dulu Ustadz ya. Fadal. Jadi untuk pertama ini saya ajarin apa? Seperti biasa yang kemarin di share. Pertama silat dulu saya ajarin. Silat, fisik, saya gembleng terus apa namanya? Jadi latihan-latihan keras. Fisiknya. Kalau Cimande kan udah pasti pasti tulang sama ototnya itu sudah terkenal lah ya. Ya makanya ada saya sama guru saya ini, guru silat saya. Assalamualaikum guru saya ini, mudah-mudahan bisa ngelihat Abah Adam yang sekarang ada di Bogor. Ya ini antum, murid antum jadi seperti ini, berkat doa antum jadi beliau masih ada atau sudah wafat? Oh masih ada. Oh alhamdulillah. Sekarang sekitar umur 70-an. 70-an. Ya masih ada insyaallah. Nah, jadi saya coba ini ya. Jadi pertama kali itu orang masuk sama saya, serana saya suruh dia itu punya apanya? Teklak. Berjanji dulu Pak. Oh, kayak ini ya, talek gitu ya, taleknya, sumpah. Gitu. Karena nanti saya nggak mau kalau dia nanti selesai di Cimande Al-Hikmah berbuat ulah, jadi kita juga nih sebagai gurunya, jadi kita nggak bisa ngebimbingnya gitu. Makanya kita jaga nama branding kita ya. Dan nanti dari fisik itu, dari silat itu langsung namanya tingkat 1 Pak. Tingkat 1, oke. Tingkat 1. Dan saya udah ngembangin jurus Cimande Al-Hikmah ini, saya udah ngembangin 480 jurus gerakan. Masya Allah, 400 itu? 480. 480 itu ingat semua? Alhamdulillah, insya Allah. Luar biasa ya, 480. Kita harus hafal Al-Quran. Oh, jadi biasa. Itu harus kita hafal juga. Itu gundul semua berarti jurusnya juga ya, karena kitabnya juga gundul. Gundulnya jangan cek-cek Pak ya. Nggak bayangin kalau kitab kan gundul jelas, kalau jurus gundul tuh gimana kira-kira? Dia makanya itu perlu belajar Pak. Nah, jadi udah silat udah kita ajarin, fisik ajarin, silat kita ajarin, terus namanya ada penggoresan tingkat 1. Penggoresan, kayak digores. Ya, gores. Karena kenapa di Al-Hikmah tuh kalau ngisi keilmuan tuh digores. Digores itu artinya secara fisik atau secara batin goresnya itu? Secara fisik ada. Fisik? Secara fisik. Pakai golok? Enggak. Oh enggak. Tangan. Oh pakai tangan. Nah, kita bukan debus. Oh. Nah, jadi kita pakai tangan, ya digores tingkat 1. Nanti setelah udah tingkat 1 ini kita gores, itu ada namanya amalannya. Jadi dia nggak digores, ibaratnya segini Pak Herman nih, Pak Ustadz Herman, saya kasih golok, tapi saya nggak kasih asahannya. Kan bingung gitu Pak Herman. Jadi digores itu untuk memasukkan tadi. Untuk memasukkan keilmuan tadi. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Baru gores 2. Lagi dengan namanya amalan. Gitu loh. Nah, udah selesai dia, kita uji coba. Uji cobanya di sini nih, di kampung Serajang. Ini mau nanya, amalan itu fokusnya adalah untuk menjadi hebat atau untuk menjadi dekat kepada Allah? Contohnya amalannya apa? Zikirnya apa? Misalnya boleh nggak kita tahu? Nggak apa-apa. Zikirnya gampang, zikirnya sehari-hari. Sehari-hari ya. Kita bisa pakai itu 9 Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Kita bisa pakai zikiran itu. Ya kan? Nah, kita pakai nafas atau biasa saja? Oh enggak, kita enggak. Jadi setiap Badai Isya itu saya wajibkan itu puasa Senin sama Kamis. Oh, Senin Kamis. Nah, malam Badai Isya dia lanjut dengan zikir, Jabar, ya Jabar, ya Allah, itu aja. Berapa ribu atau enggak ada? Saya targetin sampai misalnya 1000 deh. 1000 gitu ya. Minimal jam 2 malam itu selesai. Oh, sampai jam 2 malam ya? Iya, rata-rata begitu. Itu tingkat 1, Pak. Oh, tingkat 1 baru tingkat 1. Tingkat 1. Nah, tingkat 2-nya itu digores juga, cuma beda metode. Kalau tingkat 1 tangan dia ada di ketek sini, kita injek kaki dia, jarinya, gitu loh. Jadi kita goresnya, cara goresnya. Cara gores seperti itu. Nah, tingkat 2 kita seperti kayak kita mau nikah lagi, Pak. Jadi cukup kok ada laginya maksudnya? Itu ya, memang ada. Bukannya nikah aja. Nikah aja. Bukan nikah lagi. Karena beda kan nikah lagi itu berarti nambah. Iya, menambah ya. Alhamdulillah saya udah nambah gitu. Oh, udah alhamdulillah, Masya Allah. Dan barokah, Ustaz. Kelihatan sih memang. Doain supaya anak punya keturunan. Amin. Kebahagiaan. Nah, jadi itu tingkat 2-nya itu seperti kayak kita nikah. Pengisian prosesnya. Kita pegang, kita bacain, dia ngikutin namanya siapa, bini siapa, kita doain. Dan setiap pengisian Al-Hikmah nggak jauh kita selalu baca selawat. Alhamdulillah. Jadi lengkap ya, zikir pada Allah dan sholawat pada Rasulullah itu harus seimbang itu tadi ya.
Jadi baru tingkat 3-nya itu baru namanya tingkat 3-nya namanya Paku Banten. Paku Banten. Iya. Oh, jadi Paku Banten yang sekarang itu adalah sebuah tanda ilmu ya sebenarnya. Ini untuk keilmuan. Oh, saya kira hanya sebuah ormas namanya Paku Banten. Tapi memang itu sebuah keilmuan. apa keilmuan apa berupa apa Paku Banten itu? Kesaktian kayak Braja Musti begitu ya, bukan? Betul. Ya, ini sebenarnya kita ini kan dari keluarga Banten. Anak kebetulan dapat nasabnya dari Albantani. Albantani ini tuh dari ibu. Oh, dari nenek. Pantes kan gelarnya itu Ustadz Mahrudin Albantani ya? Ya. Oh. Jadi nenek aneh itu kalau nasabnya dilihat dari Albantani. Kalau Abah Saki bukan Albantani. Oh, beliau dari? Abah Saki dari Sisoka Jami. Sisoka Jami. Nah, kalau misalnya dari ibu tuh dari keturunan Banten. Makanya dari keluarga, dari anak nih, dari istri kedua dipakai penasabnya Albantani. Albantani. Dari Kiai Muhammad Nurdin Albantani itu abana. Kiai Abah Sukri. Nah, Abah Sukri Albantani itu kebetulan ada salah satu guru besar Paku Banten. Paku Banten yang di sini. Nah, alhamdulillah semuanya udah dipanggil sama Allah. Oh, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berikan balasan semuanya terbaik. Udah dipanggil, cuman anak generasinya yang belum. Nah, tadi kembali kepada keilmuan tadi, Ustaz. Kan zikir sampai jam 2, sampai subuh mungkin gitu ya. Itu kan ya sebuah bentuk proses namanya zikir itu kan zikir dari kata ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah, ingat kepada Allah ya. Terus ada hubungannya tidak antara tingkat kesolehan karena hasil zikir tadi bukan hanya zikir di lisan ya, tapi zikir di kolbi gitu ya, di hati ini dengan dampak dari keilmuan yang di alimah. Semakin soleh seseorang, dia semakin bagus ilmunya. Gitu. Ada nggak hubungannya atau sifatnya nggak ada hubungannya? Gitu. Ya, semua itu ada hubungannya yang punyanya. Ya. Gitu. Jadi orang soleh masuk di al-hikmah, semakin soleh. Semakin soleh, insya Allah, alhamdulillah. Ini ada orang preman, ada saya punya cerita, seorang preman Tanah Abang, dia mau ngikut Cimande al-hikmah, sampai dia ngeluarin kata-kata dari mulutnya, saya nyaman di al-hikmah. Karena setiap hari saya disuruh zikir sama Ustadz Mahrudin. Sehari saya harus berbuat baik, sehari saya harus senyum gitu loh. Nah, itulah manfaatnya, alhamdulillah sekarang dia jadi baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada proses perubahan ya. Ada perubahan. Yaitu tadi dari baju hitam, kan dulu sejarahnya kenapa baju hitam itu kan agar kita terus berusaha menjadi putih gitu ya. Nah, jadi termasuk tadi preman-preman pun banyak yang berubah secara pelan-pelan sehingga dia insya Allah menjadi soleh karena memang salah satu fungsi pembinaan yang ada di perguruan Cimande Al-Hikmah ini adalah proses hati tadi. Iya, betul. Karena kita memang kolbu. Dan ada, saya juga dulu pernah belajar ya, waktu muda nih saya hobi gila dengan ilmu. Masya Allah. Sekarang mukanya kayaknya masih muda. Saya udah gila. Gila. Jadi saya gila ilmu. Jadi sama abah saya itu disuruh belajar Cimande. Setelah belajar Cimande, saya harus kembangin. Sekarang udah kembangin berapa jurus yang sudah kembangin, alhamdulillah. Udah dari Cimande itu saya dikasih sama surat wasiat dari Abah Adam, guru saya Cimande, untuk ke Jogja. Masya Allah. Belajar apa itu? Belajar namanya ilmu pernapasan Wira Sakti Buana. Wira Sakti Buana. Nah, itu guru besarnya Pak Warsis. Nah, mungkin ini orang pernapasan itu pasti udah tahu namanya Pak Itu Warsis. jalurnya beda dengan pernapasan Al-Hikmah? Beda. Oh, beda. Jadi teknik nafasnya pun beda. Beda. Teknik. Kalau di pernapasan Al-Hikmah itu ada cuma satu ya, Pak Herman. Itu di Al-Hikmah itu ada namanya napas kolbu. Oh, napas kolbu. Napas itu dia harus bisa mengucapkan misalnya ya Allah itu sampai ya 50 kali, 30 kali. Jadi semakin lama semakin bagus. Jadi prosesnya pasti bertahap ya, dari kecil dulu. Betul. Dan itu juga dampak dari hasil tenaga dalam yang dihasilkan. Bisa. Jadi ini dampaknya kita bisa menyembuhkan penyakit. Contoh sampai misalnya kalau saya pusing-pusing, kantong kering, itu saya biasanya tar. Ya. Bener nih, maksudnya pusing dari kantong kering bisa hilang. Bukan. Itu mestinya ada hubungannya nanti ya. Biasanya kalau kantong kering ya urusannya ya kantong harus keisi dulu baru pusingnya hilang ya. Betul. Enggak ya? Jadi dengan adanya kita berzikir ngadu ya. Karena saya pernah punya guru. Ya guru saya itu Al Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Dia lulusan dari Yaman, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Oh, Habib Dia bilang, Umar. Ustaz, saya hebat-hebatnya antum udah punya ilmu silat. Nggak ada apa-apanya ilmu antum sama Allah. Betul. Jadi Pasti bagaimana ada ilmu antum bisa bermanfaat kasih orang yang membutuhkan.
Jadi sama sekarang tuh insya Allah saya masih insya Allah nih Pak Ustadz Darman, insya Allah saya masih tawadu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Malah Karena semakin ilmu tinggi harus semakin tawadu kan, betul, begitu ya. Saya nggak suka ditantangin sama orang. Itu udah bukan tawadu. Namanya gimana maksudnya? Oh iya gitu ya. Kalau ditantangin nggak suka berarti ngelawan atau gimana? Ada ilmu lari. Oh. Nah, iya. Jadi seperti itu. Gitu. Baik, baik. Ayo. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi, Ustadz. Hari ini ada kedatangan tamu lagi, yaitu guru kita Bang Imang atau Kang Imang karena di Sunda. Kang Imam Fauzi. Ini dari Silat Panglipur. Minta tolong ininya gantian. Saat nanti kita lanjutkan. Mau pulang tadi. Ampura nih, guru. Nah, ini Silat Panglipur. Panglipur adalah juga silat Sunda. Ya, nah ini bisa dijelaskan sejarah singkatnya. Jadi sambil kita ngopi, gantian sekarang Kang Imam yang ngomong terkait dengan sejarah perguruannya, kemudian proses spiritualisasi di perguruan Panglipur. Silakan, Kang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ini mohon maaf ininya ini biar, nah biar kelihatan lebih jelas. Ya, perkenalkan nama saya Imam Fauzi. Sebenarnya saya lahir itu Lampung. Tinggal di Bogor sudah puluhan tahun, ya, mungkin sekitar 20 tahun. 20 tahun. Jadi dari kecil memang saya hobi latihan silat. Dari umur berapa itu, Kang Imam? Dari SD aja. SD ya? Pindah-pindah perguruan. Iya, Terakhir saya ada di Panglipur. Panglipur, alhamdulillah. Panglipur ini didirikan oleh seorang pendekar yang bernama Abah Aleh. Abah Aleh ini lahir pada tahun 1850. 1800-an ya? Wafat 1980. Itu zaman penjajahan Belanda berarti ya maksudnya ya? Wafat dalam usia 120. Masya Allah, sangat panjang ya? Beliau itu adalah keturunan asli dari Banten. Oh, jadi nyambungnya tetap ke Banten juga, Abah Aleh tadi ya? Beliau itu sangat tekun dengan ilmu silatnya, sampai berkeliling ya, mencari tanding sekalian belajar 5 aliran. Masya Allah. Cimande, Cikalong, Sebentar, pelan-pelan. Cimande, Cikalong, Sabandar, Karimadi, dan Sera. Oh, padahal Karimadi juga dua yang terpisah sebenarnya, Kari sama Madi ya? Karena bersatu. Ya. Kemudian dijadikan satu, tukar ilmu kemudian jadi satu ya, 5 ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus. Nah, jadi perjalanan pada saat tahun 1909 itu bertemu dengan Bupati Bandung pada saat itu, Wiranata Kusuma. Oh, jadi masih adipati yang dulu ya? Setelah kenal, beberapa minggu kemudian itu Bupati Bandung itu sakit. Saat sakit ini dihibur oleh Bapak Aleh. Abah Aleh itu. Bapak Amin pada saat itu. Dihiburlah atraksi pencaksilat. Setelah itu, setelah sembuh Bupati Bandung Wiranata Kusuma menganugerahkan yang dulu tidak ada nama Panglipur. Ini dianugerahkan dengan nama Panglipur Galih, yaitu penghibur hati. Penghibur hati ya, Panglipur Galih ya. Baik. Awalnya dari situ mulai berkembang silat Panglipur mulai di Bandung dulu. Setelah dari Bandung baru terakhir menikah dengan orang Garut. Oh, alhamdulillah. Banten, Garut. Meninggal di Garut. Di Garut ya. Ya, jadi sejarahnya itu berarti dari 5 perguruan tadi, kemudian diolah lah ya sama Abah Aleh tadi, kemudian menjadi awalnya seperti gerakan tari gitu ya, untuk menghibur karena Panglipur Galih tadi, sehingga kemudian sekarang menjadi sebuah perguruan namanya Panglipur gitu ya. Semenjak dari dulu itu Abah Aleh itu menerima murid itu biasanya banyak orang-orang pendekar-pendekar yang menjajal beliau. Seperti Aki Tarmedi dari Lembang, itu pendekar yang terkenal. Beliau nguji sampai 11 kali jatuh. Masya Allah. Nggak nanggung-nanggung, biasanya 3 kali aja sudah, jadi sampai 11 kali. Iya, penasarannya. Baru Aki Tarmedi itu masuk ke Panglipur. Ya, dengan bahasa Sundanya gitu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada proses memang itu tadi ya. Biasanya orang-orang terdahulu itu kan gitu saling jajal, tapi kemudian dia tidak ada dendam setelah saling jajal itu, bukan dendam nanti saya balas diam-diam. Itulah hebatnya orang dulu ya. Kemudian justru malah menjadi murid, menjadi teman dan seterusnya gitu ya. Baik, alhamdulillah. Terus silakan terus.
Jadi untuk silat Panglipur ini untuk di Bogor ini adalah cabang. Cabang ya, yang pusatnya di Bandung berarti? Atau? Pusatnya sekarang itu di Bandung. Bandung. Kalau dulu semenjak Putri Abah Aleh Raden Eni Rukmini Sukarningrat masih ada, itu dulu di Garut. Di Garut, baik. Setelah meninggal sekarang pindah putrinya Abah Aleh. Itu Panglipur makin dikenal luas hingga ke mancanegara sampai 30 negara. 30 negara di sana punya cabang-cabang begitu? Iya. Masya Allah. Nah itu kalau di sini kan di Bogor ini saya dengan Kang Oban, saya di wilayah selatan, Kang Oban di wilayah tengah. Ini kita memang di Bogor ini setiap cabang itu berbeda cara mengajarnya. Kalau jurusnya sama. Jurusnya sama, cuma tekniknya saja yang bebas ya orang semangatnya. Ada yang lebih senang di tradisi, ada yang lebih senang di prestasi. Ya. Kalau di cabang wilayah selatan ini pimpinan dari saya ini, kita memang kita harus mengikuti, mengetahui, mengamalkan apa isi dari janji seorang. Oh, yang janji di awal tadi talek tadi ya. Kalau di silat Panglipur kan bunyinya satu, iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, udah syarat awalnya sudah imtak ya. Itu luar biasa, iman dan takwa. Hormat kepada orang tua. Orang tua. Semua silat dan semua manusia. Alhamdulillah. Ya, dan seterusnya sampai kelima itu berjiwa ksatria sakti dan berilmu padi. Oh, Masya Allah, berilmu padi. Makanya ngomongnya agak pelan-pelan dari tadi karena memang harus padi. Beda sama hantu tadi ya. Tadi ngomongnya. Karena anak kalau bukan tani. Iya. Harus biasa, strong gitu. Silakan. Jadi kalau saya lihat ini kelemahan kebanyakan di dunia persilatan ini, saking cintanya dengan silat, kadang-kadang sering lupa dengan sholat. Nah, betul. Padahal tadi syaratnya kalau yang di Panglipur ini kan yang terkenal dengan artisnya itu tadi ya, para pecinta silat, yaitu Kang Cecep Kurbachev. Senior saya itu. Iya, Cecep siapa namanya lupa ya? Kang Cecep Arif Rahman. Kang Cecep Arif Rahman. Ya, alhamdulillah menjadi artis sampai di tingkat dunia ya. Bersama Iko Uwais dan lain-lain. Nah, tadi menarik. Tadi kan karena memang janjinya adalah harus iman dan takwa. Jadi memang tadi proses sholat menjadi sebuah perhatian yang serius ya di Panglipur. Bisa dijelaskan itu kira-kira? Jadi kita dari mulai hal-hal kecil gitu maksudnya. Kita setelah latihan ya. Setelah latihan dengan ajan kita harus berhenti. Oh, jadi disiplin. Kecil-kecil. Alhamdulillah itu bagus sekali. Kita udah giring, suka tidak suka, itu peraturan dari kita. Kalau suka cinta silat harus ingat sholat. Jadi sholat ini harus sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kebalik ya, sholat sama silat gitu ya. Ditambah yang kadang-kadang yang bilang sholawat gitu ya. Kalau itu kan maksudnya di ngaji. Ngajinya. Yang di tempat latihan itu kan pasti sholat ya. Kalau ngaji mungkin. Betul. Iya. Nah itu penting sekali. Ini adalah paling sulit biasanya. Banyak anak-anak muda itu sering mengabaikan sholat. Benar. Apalagi ngaji gitu. Benar. Ngaji itu hawanya. Wah, hawanya panas ya. Ini akan main game. Iya, anak sekarang ya main game. Makanya kan As-Salatu Imaduddin tadi penting banget bagaimana sholat itu tiang agama kan. Dan silat tanpa adanya sholat ya sangat kering lah, istilahnya tidak ada jiwa-jiwa basah ruhiyahnya di sini. Pohon nggak disiram-siram. Nah gitu begitu. Kan ibaratnya kata ulama ini kan hati itu dengan zikir ingat pada Allah itu seperti ikan dengan air. Kalau ikan keluar dari air pasti mati, jadi pepes dan lain-lain kan. Sama dengan hati kita ini, kalau hanya fisik saja tanpa spiritual yang paling utama kan tadi sholat, maka tentu kita akan mati. Nah tentu sangat bagus sekali tadi. Saya kira di tempatnya Samarudi juga begitu ya. Nah di Panglipur alhamdulillah ini bisa dijalankan, diarahkan sholat dan seterusnya. Nah ini apalagi kira-kira menarik, apakah semua kebijakan seperti itu atau hanya pelatih tertentu itu? Sebenarnya kalau ini kan umum ya. Mungkin kalau di tempat lain ya pelatihnya ada yang kurang fokus, ada yang fokus, ada yang cuek, ya memang itu udah umum seperti itu ya. Ya, maksudnya gini, kalau itu menjadi kebijakan bersama, maka itu kan ada standarisasi nilai. Ya, bahwa sama nih kalau pelatih harus begini semua misalnya gitu. Jadi gini Ustadz, jadi dengan kita melihat setelah
azan yang di telinga itu, ini siapa yang lebih duluan murid itu. Nah, maka akan terlihat dari situ yang pantas akan diberikan jurus tingkatan atau seperti semacam jurus rahasia. Jadi siapa yang merespon kebaikan tadi dulu, adzan, maka dia mengingatkan untuk sholat, maka ini tanda-tandanya nih. Dia salah satunya. Insya Allah gitu ya. Gurunya menilai yang mana yang rajin, dikasih tambah ilmu. Betul, Kita betul. sembarangan memberikan ya jurus sampai selesai itu. Iya, iya, iya. Pra pemula, terus dari apa namanya, pratama, ya madya, terus utama, sepuh. Sampai berapa tadi tingkatannya? Pra pemula, 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 pratama, pratama, madya, utama, sepuh. fini sepuh. Jadi ada 6. Hitam. Gimana setelah fini? Sepuh itu sabuk hitam. Oh, sabuk hitam. Kalau tadi di Cimandi Albantani ada 4 ya. Yang terakhir tadi perawat ya. Perawat ya. Baik, baik. Nah, lanjut silakan. Menarik ini tadi proses itu tadi ya. Pertama yang difokuskan adalah sholat itu. Ada pengecekan nggak kira-kira dari hasil spiritual sholatnya itu hanya sekedar sholat atau yang tadi disebutkan mendirikan sholat itu tadi kan beda antara menjalankan sholat sama mendirikan sholat misalnya. Kalau mendirikan sholat kan ada efek spiritual yang tadi termasuk di dalam sini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi kan. Sholat itu kalau memang khusyuk bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sama seperti kita mandi aja, kalau mandinya bersih pakai sabun segala macam kan jadi bersih wangi. Sama dengan kita sholat kan. Makanya sholatnya tadi kan pertama sudah disampaikan bahwa orang yang merespon sholatnya dengan cepat maka dia kemungkinan akan dapat menjadi ilmu yang lebih tinggi. Ada ukuran lagi nggak pencapaian sholat seperti apa yang diukur oleh silat Panglipur gitu? Jadi gini, kalau untuk anak silat ini kita sebagai pelatih ya, harus memberikan ya, mengingatkan ya, contoh-contoh ya, misalkan dari hadis ya, salah satu hadis Nabi ya, kita ingatkan, kita sampaikan supaya mereka sadar dengan sendirinya, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Alhamdulillah. Seperti salah satu tulisan kitab Al-Ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad. Terus awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalatuhu. Iya. Baik, Jadi baik. apa namanya? Yang pertama-tama yang akan dihisab pada hari kiamat, kita sambil mengingatkan itu tadi. Terus dan lain-lain hadis yang lain lah. Baik, insyaallah ya. Jadi memang proses pengingatan itu terus dilakukan ya, dilakukan. Kita nasihati, jangan hanya sekedar latihan bagus, tapi tidak memberikan nasihat. Saya rasa kurang. Ya, jadi menarik sekali ini para guru sekalian dimanapun berada bahwa sholat ini menjadi sebuah kebutuhan kita yang pertama dan menjadi perangkat yang penting di dalam pengembangan silat, sehingga jiwa-jiwa kita ini para pesilat dan para pelatih-pelatihnya itu selalu diingatkan untuk selalu dekat dengan Allah ya, sehingga dari silat tadi menghasilkan yang poin kelima tadi menjadi orang-orang yang tawadhu ya, tidak menjadi orang-orang yang bahasanya itu adigang, adigung, adiguno gitu. Itu artinya apa itu? Karena pernah di pesantren Tebuyeng harusnya ngerti orang Jawa nih. Yang ngerti. Adigang, adigung, adiguno. Iya, itu karena udah lupa ya. Udah lupa. Saya udah CB jadi. Karena orang Banten. Yang artinya adigang, adigung, adiguno itu karena dia merasa hebat ya, kemudian dia bisa bersikap semena-mena menggunakan kekuasaannya tadi. Kan ada cerita gitu ya, Kang Imam, ada seorang pelatih, baru aja saya baca tadi, cukup sangat sedih. Di daerah sebutkan Jakarta gitu ya, ada seorang pelatih yang mohon maaf ini menodai 2 muridnya. Oh, stop. Ya, dengan iming-iming dia mendapatkan ilmu kesaktian. Ya, dia akhirnya dilakukan seperti itu tadi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sepinya atau keringnya spiritual dari guru tersebut atau perguruan tersebut. Dan ini tidak akan terjadi seperti di Al-Hikmah maupun di Panglipur tadi, karena memang kuat sekali dari sisi pembinaan mentalnya, spiritualnya, sehingga tidak mungkin terjadi hal-hal yang seperti itu tadi kan gitu ya. Nah, kira-kira nih Kang Imam, kalau misalnya ada murid yang tanda petik ini namanya orang ya, ada yang bandel gitu, sholat kabur, ngumpet misalnya, atau sholat tapi ya hanya sekedar menjalankan kewajiban tapi masih bandel, kira-kira di pembinaan berikutnya apa untuk spiritualnya ini? Sebenarnya kalau selama ini murid saya yang dewasa SMA, dewasa yang sudah kerja
itu ketemu saya tuh memang tidak ada yang berani lah. Dengan kita sering nasihatin, mereka itu malu sendiri gitu. Kita asal sering gitu. Jadi udah tahu karakter gurunya begini. Dia kalau nggak suka dia udah ngerti sendiri. Oh, jadi mendingan minggir gitu ya? Ya, kalau dia kira-kira nggak seret, dia akhirnya nggak latihan. Oh. Ya saya sih nggak ada masalah gitu ya. Kalau memang nggak bisa dibilang. Benar. Nggak usah silat gitu. Benar. Jadi saya juga ada ketegasan. Ada ketegasannya ya. Jadi memberikan nasihat-nasihat kan terus dilakukan. Kalau akhirnya dia tidak bisa mengikuti, akhirnya dia minggir sendiri. Tapi kita tidak sampai memutuskan, "Duh, kamu nggak usah latihan aja." Enggak, begitu. Kita kasih kesempatan terus ya untuk orang itu bisa berubah. Jadi kita rangkul. Kamu kenapa begini? Kamu nggak bisa kamu begini. Juga dipukul. Deketin. Ya. Kita lihat dulu orang tuanya seperti kita tanya. Baik. Bagaimana? Ibunya kerja apa gitu? Atau misalkan yatim atau gimana? Kan kita itu harus ada pendekatan. Melihat. Jangan cuma sibuk mengajar, tapi harus tahu karakter anak, terus keadaan anak seperti apa gitu. Iya. Jadi kompleks ya. Jadi tugas guru itu tidak hanya ngurusin murid ketika berada hadir saja. Kita harus lihat aspek keluarganya tadi ya, lingkungannya juga ya. Dan ini tentu jarang-jarang Ustadz ya. Jarang-jarang. Yang maksudnya anak yang super gitu di saya memang jarang. Jarang. Jadi kalau Oh. saya mengawasi cuma satu orang bisa. Iya. Betul. Ya, ini kan yang khusus saja ya. Ini ada apa ini? Kok susah banget? Biasanya kan memang kalau orang itu bandelnya kebangetan itu kan harus dicek belakang-belakangnya ya, orang tuanya, lingkungannya gitu ya. Ada apa dengan mereka semuanya ya. Apalagi dengan zaman yang seperti ini. Ini di Ustadz Silat Panglipur juga ini ada di dalam buku besar itu. Ada falsafah silat. Menarik itu falsafah silat. Seperti ini, silat gambaran kekuatan, agama gambaran kehalusan. Silat gambaran kekuatan, agama gambaran kehalusan. Ya. Oh. Kehalusan tanpa kekuatan, Kelemahan. Ya, jadi filosofi yang sangat bagus sekali ya. Jadi silat lambang kekuatan, agama adalah kelembutan. Kelembutan tanpa kekuatan maka menjadi lemah. Menjadi apa tadi? Kelemahan. Kehalusan. Tanpa kekuatan. Kelemahan. Memang agak rumit juga itu. Iya, karena ini bahasanya bahasa filosofi, filsafat ya. Tapi ini menarik karena memang ini harus terus disampaikan agar orang itu langsung nyambung. Kenapa saya harus sholat? Orang silat ya silat aja kan begitu. Bentar. Kekuatan tanpa kehalusan nurjana. Oh, jadi lengkap tadi. Saya sengaja itu saya potong. Saya lengkapi dulu. Jadinya nurjana tadi karena memang kita lihat banyak ya kejahatan itu kan terjadi karena memang lemah iman dan takwa tadi ya. Orang meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ustadz Herman ya. Kita kalau studi banding nih ya, antara kemarin saya pernah terjadi studi banding di sekolah SMA 70. 70 ya. Sempat. Itu yang Jakarta? Jakarta. Oh. Saya udah masuk proposal saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan ada studi banding yang mengatakan sampai kepala sekolah mengatakan, Ustadz, kalau silat seperti apa? Kalau taekwondo karate kan udah ada. Nah, ini antara bedanya buat para pemirsa ya. Bedanya antara silat sama taekwondo karate. Kita orang silat nggak jauh dari Bismillah. Tawadu. Nah, kalau mau latihan kita harus baca Bismillah. Betul. Biar apa yang dilakukan itu, apa yang dilaksanakan, apapun bentuknya menjadikan suatu ibadah. Alhamdulillah, gitu. betul Jadi sekali. Kalau taekwondo datang hormat guru, dia suruh lari, suruh jogging. Ya. Makanya jalannya anak taekwondo, karate sama orang silat lebih tawadu orang silat. Iya. Karena memang ini sumbernya kan berbeda ya. Pembentukan kita silat tidak juga. mau menjelekkan mereka juga, karena memang budayanya berbeda. Kalau silat ini budayanya dari Indonesia yang rata-rata Muslim, maka keislamannya itu ajaran-ajarannya adalah terkait dengan keislaman tadi. Karena mereka dari Korea, ada yang dari Jepang, tentu gaya budayanya mengikuti mereka, hormatnya seperti mereka dan lain-lain seperti itu. Tidak salah dong kalau kita sebagai orang Indonesia yang bisa mencintai dan melestarikan kebudayaan kita. Betul. Jadi kita lebih bangga belajar silat. Kalau itu betul. Gitu. Ya. Gitu. Nah, itu memang menjadi kelebihan. Karena budayanya pas, budaya kita Nusantara plus dengan budaya kita sebagai Muslim, ini adalah silat yang kalau memang sudah diakui di UNESCO. Masa sudah diakui UNESCO kita sendiri tidak mempelajarinya? Bukan hanya mempelajarinya, mengembangkan ya, sehingga semakin berkembang itu tadi. Kalau terakhir, kalau
kalau spiritual di kami ini kita harus Boleh agak keras kita Bang. harus membiasakan itu. Sebelum kita latihan ya kita selalu meyakini apa namanya, kita itu diperhatikan oleh sang apa namanya, Pencipta. pendiri, Oh. pendiri. Nah itu kita keyakinan kita ya. Kemarin kita mau latihan nih, contoh nih, kita kirim doa kepada Abaleh sang pendiri silat Iya. Al-Fatihah semua. Beberapa jam kemudian setelah latihan ada yang datang, kita mau dikenalkan oleh wakil wali kota gitu. Oh, alhamdulillah. Gitu. Memang kita itu jangan mengharap Mas, kita hanya berdoa. Berdoa, Kita berdoa. kirim, Betul. kirim doa masih nyampe ya. Nah, ternyata ada kejutan-kejutan yang Allah Berikan kepada kita. Setelah berdoa itu ya. Harusnya memang tulus. Dan ini kan bagian dari adab sebenarnya kita ya sebagai murid-murid itu, kelebihan dari guru-guru kita ini akan terus mendapatkan doa dari murid-muridnya. Ya, kadang-kadang ini mohon maaf, kalau orang tua misalnya nih, orang tua kemudian anaknya sudah meninggal, itu bisa terputus tuh siapa yang mendoakan, nggak ada lagi ya. Tapi kalau guru selama itu murid-muridnya masih murid-murid terus, dia akan terus mendoakan. Asalkan memang ini dibiasakan di perguruan. Karena memang adab bagian kita adalah mendoakan guru-guru kita, bagian dari mendapatkan kebarokahan dari Allah kan. Ilmu ini kan kalau barokah, Masya Allah kan. Jadinya kan penuh kebaikan. Salah satunya tadi diceritakan Kang Imam ya, adanya pertolongan-pertolongan Allah dari sisi pengembangan silatnya dan lain-lain. Dan termasuk tentu untuk kemanfaatan diri kita ya terkait dengan ilmu-ilmu tadi ya. juga itu apa namanya, seperti apa rahasia-rahasia dari jurus-jurus sekian banyak itu di dalam buku. Kita itu kalau selalu mengirim doa itu kadang lewat mimpi, kadang-kadang Ijazahnya dapat ya itu tiba-tiba oh begini, Iya. buat ini Digerakkan lewat mimpi ya, betul. aplikasi ini ternyata begini. Ketika kita bertemu dengan guru besar yang masih ada, ternyata nyambung. Iya, Nah, betul. itu adalah dari Hasil daripada pengajaran yang terus dilakukan guru. Kadang-kadang biasanya gini Pak Herman, maafin saya ini. Mimpi itu orang-orang terbatas atau murid itu yang biasa dapat hero seperti iya, itu. itu kalau memang muridnya memang udah lama dan cinta, Oh, setia, ya, Ani setuju kalau itu. tidak pernah apa namanya melawan, tidak pernah apa namanya membentak, selalu mengikuti apa kata guru. Oh, Ya, jadi baik ada tentunya ya. takzimnya tadi, hormatnya tadi kepada guru, sehingga dia memang berhak mendapatkan itu tadi. Jadi ada hubungan ta'liful qulubnya itu tadi, hubungan batinnya dengan guru-guru kita tadi, walaupun beliau-beliau ini sudah tidak ada, tapi tetap bisa itu tadi mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi ya, yang rahasia-rahasia yang mungkin apa namanya, yang hidup sudah nggak ngerti itu. Bisa saja terjadi yang seperti itu ya, bagian dari kemudahan-kemudahan proses belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Seperti kita ini apa namanya, karena udah cinta sama misalkan kalau di saya ya. Ini cinta silat itu. Kita membayangkan belum bertemu dengan salah satu guru besar yang lain, tapi kita sudah bermimpi. Saya pernah bermimpi bertemu dengan guru A, itu mempraktikkan jurus golok misalnya. Terus saya bertemu dengan guru yang B, guru besar, tapi hanya tersenyum saja. Gitu. Nah itu apa ya? Karena kita cinta, ya kita memang tiba-tiba kita bertemu. Betul. Dan ini kan memang tidak terhatinya tadi ikatan tadi, karena memang kan di dalam kitab namanya kitab Ar-Ruh gitu kan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi kan mengatakan bahwa kita bisa bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau dia baik maka kelihatan di alam kuburnya baik, kelihatan cerah, dan beliau bisa mengajarkan sesuatu, bisa senyum dan segala macam gitu ya. Tapi kalau kondisinya gelap maka tanda-tanda di sana di alam kuburnya kurang baik. Ini bagian dari ikatan, tidak semua orang dapat mimpi, termasuk ke bapak kita, ibu kita, belum tentu kita mimpi kalau tidak ada hubungan kedekatan tadi ya. Dan ini bagian yang luar biasa menunjukkan kedekatan, keseriusan, loyalitas tadi ya. Nah ini lanjut berikutnya adalah ini bisa dijawab oleh dua-duanya ya. Nah ketika kita tadi berzikir seperti Ustaz Mahrudin tadi berzikir ya Jabbar ya Qawiyu, dulu kan saya juga begitu ya sampai subuh. Nah itu kita niatkan dekat kepada Allah atau diniatkan biar kita punya kesaktian? Kalau dari Ana semua nggak pernah mengajarkan ilmu kesaktian. Karena saya bilang ente belajar ilmu hikmah lebih ada lagi orang yang lebih hebat. Lebih hebat daripada Jadi, itu.
saya selalu mendoktrin mereka, ilmu ini buat antum. Semakin antum berzikir, semakin antum dimuliakan sama Allah, ya insya Allah antum dimuliakan sama manusia. Jadi nggak ada namanya kalau kita berzikir kita lebih sakti, lebih kebal. Biarpun di Al-Hikmah ada tuh tingkat 3 namanya Paku Banten. Oh, Paku Banten tadi. Paku Banten ini biasanya kalau kita mengadakan acara seni dan budaya. Oh, apa itu? Berupa apa? Berupa? Ya, seperti ya kita main debus. Jadi Paku Banten tadi maksudnya itu tadi ya. Cuman memang tidak ekstrim. Jadi yang di luar ini aja gitu kan. Yang ekstrim juga ada tapi kita nggak pernah tampilkan gitu. Yang tadi ya. Karena memang ada sesuatu tanda ketip ya. Islam juga nggak terlalu ini. Jadi itu saya mengingatkan. Baik. Banyak berzikir itu buat antum bukan buat anak gitu. Jadi zikirnya itu karena Allah, dekat kepada Allah, baru kemudian Allah memberikan. Betul. Ya, bukan kita yang menjadi orang yang sakti itu tadi. Jadi ini menjadi konsentrasi yang penting ketika kita memikirkan spiritual di dalam silat kita. Betul. Kalau dari ini sebagai penutup dari Panglipur, Kang Imam, kira-kira apa untuk penutup dari sisi spiritual ini yang harus kita tekankan untuk para pesilat? Ya, jadi kalau saya pribadi berharap memang seluruh perguruan yang ada di manapun ya, khususnya Kampung Silat Jampang ya, khususnya Kampung Silat Jampang ya, yang tergabung dalam Kampung Silat Jampang ini, kita juga sebagai seorang muslim juga kita harus lebih mendekatkan diri dan mengingatkan kepada murid-murid kita agar lebih mengenal Allah. Baik, alhamdulillah. Mengenal, jangan sampai kita tidak tahu Nabi Muhammad, jangan sampai SWT ternyata nggak tahu apa itu SWT gitu. Terbalik sama SWT sama SKW. Oh iya betul. Apa itu SWT gitu? Nabi itu kenapa harus ada acara ini untuk Nabi, kenapa harus ada sholawat? Padahal itu semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, akan semakin dekat. Betul. Ya, jadi harus diperkenalkan lebih dekat lagi Allah, terus ke pada Rasul Nabi ya. Rasulnya, ya, jangan sampai lupa dari kepada kebaikan-kebaikan. Baik, alhamdulillah ini sangat luar biasa pesan terakhir dari Panglipur tadi. Kalau dari Tim Ande, Alimah, kira-kira pesannya, Ustaz, apa? Pesan saya jangan merasa bangga kalau kita udah jadi guru besar. Alhamdulillah. Kita sebagai guru besar terus belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah. Terutama setidaknya kita mendekatkan diri sama Allah. Baik, alhamdulillah. Supaya ilmu kita yang kita turunkan kepada murid-murid kita itu bermanfaat. Insyaallah. Gitu. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan itu. Karena amal ibadah cuma itu doang. Iya. Membuat orang itu jadi baik. Jadi baik, bermanfaat. Jadi termasuk nanti yang bisa kita harapkan kebaikannya ketika kita meninggal ya. Ilmu yang taqwa alai, bahwa ilmu yang bermanfaat itu tadi. Ada satu hal yang perlu saya cetuskan ya di dalam Kampung Silat Jampang. Baik. Untuk para guru semuanya, guru besar yang ada di Kampung Silat Jampang. Jadikanlah murid-murid kita ini adalah teman kita. Alhamdulillah. Jadi dia tidak merasa takut, tidak merasa sungkan, tidak merasa ini. Jadi dia merasa nyaman. Buat murid itu nyaman sama kita. Jadi enak bercurhatnya, komunikasinya begitu. Insyaallah. Jadi saling menghormati ya, kemudian saling kedekatan itu tadi ya. Sehingga kalau begitu dekat itu malah menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Betul, ya. Baik, alhamdulillah luar biasa percakapan kita, obrolan kita, diskusi kita pada kesempatan hari ini spiritual di dalam silat. Tadi kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu dari dua guru kita. Mari seluruh pesilat dimanapun kita berada, tidak hanya sekedar memikirkan wadahnya. Wadah harus kuat juga, tapi isi ini yang penting. Ya, isinya itu adalah spiritual dan ilmu-ilmu tadi. Jangan sampai wadahnya kuat tapi isinya kosong atau isinya justru keburukan. Bahaya. Tapi kalau wadah ini lemah pun isinya bagus juga akan pecah. Jadi harus seimbang. Qawiyu tadi di sini adalah fisiknya kuat, pikirannya kuat, spiritualnya tentu menjadi yang lebih kuat lagi, sehingga belajar kita ini tadi sampaikan oleh beliau tidak hanya untuk di dunia, yaitu manfaatnya adalah di dunia dan akhirat. Capek kita jangan sampai urusannya hanya di dunia, tapi juga sampai ke bawah akhirat. Gitu ya kurang lebih. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan ilmu-ilmunya para guru Ustadz Mahrudin dan Kang Imam Fauzi. Kami dari Kampung Silat Jampang mengucapkan terima kasih. Kami mohon pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.